Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Handoyo Putra dari tim PHP2D Risa akan menyampaikan terkait penilaian kemajuan pelaksanaan kegiatan kami, yaitu sirkular ekonomi, ketahanan pangan dan ekonomi keluarga melalui pertanian organik ramah lingkungan di Desa Cibanteng dalam program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa Risa IPB. Masalah yang kami identifikasi yang pertama yaitu minimnya pengetahuan pengelolaan sampah rumah tangga dan pemasaran hasil pengolahan sampah anorganik yang belum menemukan pasar yang tepat. Dari identifikasi masalah tersebut, metode yang dilaksanakan yaitu melalui program Green Village dengan terdapat 7 kegiatan. Identifikasi masalah yang kedua yaitu menurunnya daya beli konsumsi pangan akibat terdampaknya perekonomian selama pandemi COVID-19 dan masih banyaknya lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan dengan metode yang dilaksanakan melalui program ketahanan pangan, di mana terdapat 2 kegiatan. Identifikasi masalah yang ketiga yaitu masih banyaknya lahan tidur di Desa Cibanteng yang belum dimanfaatkan dengan maksimal dan pemasaran hasil budidaya tanaman di Desa Cibanteng belum menemukan pasar yang tepat. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan metode program ekonomi hijau, di mana terdapat 5 kegiatan dengan tingkat kesesuaian sebesar 80%. Tingkat keberhasilan program Green Village melalui 6 dari 7 kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan sebesar 50%, mencapai indikator keberhasilan sebesar 77,8% dan dalam mencapai luaran wajib dan tambahan sebesar 71,4%. Tingkat keberhasilan program ketahanan pangan dari 2 kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan sebesar 60%, dalam mencapai indikator keberhasilan sebesar 71,4%, dan dalam mencapai luaran wajib dan tambahan sebesar 64,2%. Dan tingkat keberhasilan program ekonomi hijau 4 dari 5 kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan sebesar 50%, mencapai indikator keberhasilan sebesar 87,5%, dan mencapai luaran wajib dan tambahan sebesar 85,7%. Berdasarkan program yang telah dilaksanakan, perubahan pengetahuan masyarakat sebesar 17,9%, perubahan perilaku masyarakat sebesar 40,7%, dan perubahan sikap masyarakat terhadap program sebesar 50,7%. Perubahan fisik yang terjadi terbentuknya tempat pengelolaan sampah organik dan pengumpulan sampah anorganik, pendaur ulangan sampah organik dan anorganik serta penggunaan hasil daur ulang sampah tersebut, serta penghijauan lingkungan berupa kebun tanaman di pekarangan dan lahan tidur masyarakat. Dari perubahan kemitraan, terjalin kerjasama dengan BUMDes, Peduli Hijau Kebun Kapi, dan PKK, terjalin kerjasama dengan mitra usaha untuk penjualan produk hasil kebun masyarakat. Dari perubahan kelembagaan terbentuknya rumah kompos melalui Peduli Hijau Kampung Kebon Kopi dan kelompok bantal plastik melalui PKK di bawah pengawasan aparat desa. Terbentuknya rumah kompos, rumah ketahanan pangan, dan rumah kopi serta struktur kelembagaan baru yang diremaja dari kelembagaan yang lama, di mana terdapat 3 program utama sesuai dengan program PHP2D yang dijalankan. Selanjutnya, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga, di mana terjadi koordinasi rutin komunitas peduli hijau melalui pertemuan rutin dan WA Group, serta koordinasi rutin kelompok ketahanan pangan dan budidaya kopi melalui pertemuan rutin dan WA Group. Rancangan program tindak lanjut pasca PHP2D. Yang pertama, pendampingan program Desa Ramah Lingkungan dengan mitra Peduli Hijau Kampung Kebon Kopi melalui rumah kompos dan kerja bakti serta penghijauan desa. Selanjutnya, dengan kelompok PKK melalui kelompok Bantal Ekobrik. Yang kedua, pendampingan program ketahanan pangan melalui rumah ketahanan pangan dengan mitra Kebon Anggur Cibanteng sekaligus penyediaan pusat pembibitan sayuran. Yang ketiga, pendampingan program ekonomi hijau melalui rumah kopi dengan mitra
Rumah Kopi Sangga Buana, di mana terdapat edukasi, budidaya, pembibitan, dan juga pengolahan kopi. Dalam implementasi mata kuliah, akan dikonversi dalam mata kuliah Enrichment Course, Pengembangan Masyarakat dan Komunikasi Kerjasama Tim atau Kuliah Kerja Nyata Tematik IPB. Yang ketiga, pendampingan program ekonomi hijau melalui Rumah Kopi dengan mitra Rumah Kopi Sangga Buana, di mana terdapat edukasi, budidaya, pembibitan, dan juga pengolahan kopi. Dalam implementasi mata kuliah, akan dikonversi dalam mata kuliah Enrichment Course, Pengembangan Masyarakat dan Komunikasi Kerjasama Tim. Luaran-luaran yang telah dicapai, yang pertama, manual atau panduan aplikasi teknologi produk PHP 2D berupa microblog, video tutorial, dan buku panduan telah tercapai 85%, profil dan poster pelaksanaan program tercapai 50%, video kegiatan telah tercapai sebesar 50%, dan publikasi media sosial telah tercapai 70%. Luaran-luaran tersebut merupakan luaran yang sifatnya wajib. Untuk luaran tambahan, jurnal publikasi ilmiah dalam progres sebesar 20%, publikasi media massa sebesar 90%, dan jejaring kemitraan sebesar 80%, atau kuliah kerja nyata tematik IPB. Tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek biaya dari 63% biaya yang telah terserap berdasarkan komponennya ke tingkat kesesuaian sebesar 62%. Dalam aspek personil, berdasarkan perencanaan dan pelaksanaannya, tingkat kesesuaian sebesar 92%. Berdasarkan tingkat keterlibatan dalam turun lapang. Dalam aspek waktu, tingkat kesesuaian mencapai 80%, di mana terdapat beberapa jadwal yang diundur akibat kondisi pandemi COVID-19. Dalam aspek kesesuaian alat mencapai 60%. Untuk kesesuaian bahan mencapai 72%. Dari kesesuaian metode, dari perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan untuk program Green Village sebesar 70%, program ketahanan pangan keluarga sebesar 40%, dan program ekonomi. Intensitas atau frekuensi komunikasi dengan dosen melalui 3 media, WhatsApp, Zoom atau Gmeet, dan Luring. Dalam penyusunan program, terdapat 11 interaksi. Dalam persiapan pelaksanaan program, terdapat 4 interaksi, dan dalam pelaksanaan program, terdapat 26 interaksi dengan dosen. Ekonomi hijau sebesar 71%. Keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan program, mulai dari penyusunan proposal hingga pengerjaan output. Dalam penyusunan proposal, tingkat keterlibatan sebesar 100%. Dalam persiapan program, tingkat keterlibatan sebesar 83,33%, dalam pelaksanaan program sebesar 82,37%, sementara dalam pengerjaan output sebesar 73,75%. Potensi keberlanjutan program diukur berdasarkan terlaksananya program dan juga kesediaan mitra yang ada. Untuk program Green Village, peluang keberlanjutannya sebesar 80,95%, program ketahanan pangan keluarga sebesar 100%, serta program ekonomi hijau sebesar 86,67%. Sekian yang dapat kami paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.